Banjir di Kabupaten Muara Jambi berangsur surut. Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara Kecamatan Alam Barajo. Terkait dugaan kasus kecurangan P3K di Kabupaten Kerinci, Polda Jambi periksa saksi terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 6 Maret 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Zed Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, banjir di Desa Pematang Jering, Muara Jambi mulai berangsur surut, namun masih terdapat satu dusun yang ketinggian airnya mencapai sekitar 1 hingga 1,5 meter. Banjir yang menerjang Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muara Jambi, mulai berangsur surut. Meski ketinggian air berkurang, namun terdapat satu dusun yang masih tergenang banjir, yakni Dusun Tuo RT 3 dan 4. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini masih menggenangi puluhan rumah warga. Menurut warga setempat, banjir mulai surut sejak 3 hari terakhir. Dalam 1 hari, air menyusut sekitar 14 cm. Banjir sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir dengan kondisi pasang surut. Warga berharap ada bantuan makanan dari pemerintah daerah karena lahan pertanian dan perkebunan mereka masih terendam banjir. 40-45 rumah lah. Yang masih digenangi air ya halamannya ya? Ya. Itu kalau jalan putus total emangnya di sana? Putus total. Untuk satu desa itu, satu dusun tuh tergenang air dengan sendirinya jalannya putus semuanya. Jadi aktivitas warga seperti apa? Aktivitas warga masih memakai perahu. Meski mulai berangsur surut, warga beraktivitas masih menggunakan perahu karena jalan desa masih tergenang air. Warga berharap banjir segera surut karena semakin menipisnya ketersediaan makanan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Satu keluarga di Desa Pematang Jering, Kabupaten Muara Jambi memilih bertahan di tengah kepungan banjir. Keputusan itu dilakukan karena tidak ada tempat pengungsian yang layak. Joni bersama istri dan kedua anaknya memilih bertahan di rumah karena tidak ada tempat pengungsian yang layak untuk dirinya bersama keluarga. Joni bersama keluarganya lebih memilih bertahan untuk menjaga barang yang masih tersisa di dalam rumah. Pasangan suami istri itu mendirikan panggung setinggi 1 meter di dalam rumahnya. Bertahan di tengah banjir telah dilalui Joni selama 2 bulan lebih. Joni mengaku baru 1 kali mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah daerah. Joni berharap pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk perbaikan rumah karena banjir berkepanjangan ini telah merusak bagian lantai rumah dan barang berharga lainnya. Yang pasti itu kalau batal lantai ini harus dibaik lagi kan, dibobok, dicor lagi, itulah. Harapannya ada bantuan Ada sapras bantuan. untuk bangun rumah. Bang. Aktivitas kita kayak petani memang lumpuh total. Lumpuh nih, ya. Tidak bisa nih. Malahan yang tanam yang ada pun habis mati galau. Ya, balik nol lagi gitu lah kan. Joni yang kesehariannya bertani juga harus mengulang dari awal untuk kembali menanam pohon pisang yang mati akibat banjir. Tak hanya itu, banjir juga merusak tanaman lain miliknya. Azam Adnan, TVRI Jambi melaporkan. Meski turun 6 cm, debit air Sungai Batanghari Jambi masih memasuki siaga 2. Intensitas hujan yang masih tinggi dapat menyebabkan permukaan air Sungai Batanghari kembali meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi sejumlah wilayah di Jambi masih berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Hujan yang diprediksi akan terjadi dalam 2 hari ke depan, dikarenakan masih masuknya puncak musim penghujan di Provinsi Jambi. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kembali meningkatnya debit Sungai Batanghari
meski saat ini mengalami penurunan 6 cm. Saat ini ketinggian permukaan air Sungai Batanghari telah mencapai 14,54 meter dan masih memasuki siaga 2. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi peningkatan debit Sungai Batanghari yang sewaktu-waktu dapat mengalami peningkatan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kasus DBD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat mencapai 11 kasus. Kasus DBD terbanyak terjadi di Kecamatan Rantau Rasau. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kasus gigitan nyamuk Aedes aegypti hingga Maret 2024 mencapai 11 kasus. Jumlah kasus itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Kabid Pencegahan dan Penanganan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo mengatakan berdasarkan data kasus DBD terbanyak terjadi di Kecamatan Rantau Rasau mencapai 3 kasus. Disusul Kecamatan Gragai dan Nipa Panjang masing-masing 2 kasus, dan dari jumlah kasus itu belum ditemukan pasien DBD yang meninggal dunia. Meningkatnya kasus DBD disebabkan tingginya curah hujan yang terjadi pada awal tahun 2024. Tak hanya menimbulkan genangan air, tingginya intensitas hujan juga menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Setelah kita lakukan, misalnya ada kasus, setelah kita lakukan penyelidikan epidemiologi dan memang kasus itu terpapar dari daerah setempat, maka kita akan lakukan fogging fokus. Untuk mengantisipasi meningkatnya kasus DBD, Eko Purnomo menghimbau masyarakat untuk melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar kembali naik. Kenaikan harga tak hanya dikeluhkan pembeli, namun juga para pedagang. Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada bahan pokok jenis cabai rawit setan mencapai Rp90.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp80.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi pada bawang putih mencapai Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Minimnya pasokan dan momentum bulan suci Ramadan diduga menjadi penyebab naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar. Hari ini semuanya mahal, mencekik sekali. Kalau bisa cepat pemerintah diturunkan harga-harga, ya. Mungkin karena banjir, faktor air. Ya mungkin daya masyarakat agak menurun lah, agak menurun karena semuanya semahal. Menyikapi tingginya harga kebutuhan pokok, pembeli yang umumnya berasal dari kalangan ibu rumah tangga terpaksa mengurangi pembelian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Angso 2 Jambi mengalami kenaikan. Tidak hanya pedagang, kenaikan harga sembako itu juga turut dikeluhkan oleh pembeli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ashar Fatalangi. Halo, selamat sore Ashar. Apa yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik? Selamat sore, Septi. Ya, pemirsa, dapat saya laporkan jelang memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Angso 2 Jambi pada hari ini mengalami peningkatan kenaikan harga yang signifikan. Adapun beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, diantaranya harga telur ayam yang sebelumnya dijual di pasar Angso 2 Jambi seharga Rp45.000 satu tepek, kini menaik menjadi harga Rp55.000. Sementara itu untuk harga daging ayam yang sebelumnya dijual berkisar harga Rp35.000 kini naik menjadi Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk minyak curah ini sendiri, pemirsa, turut mengalami kenaikan harga yang relatif naik signifikan dalam beberapa hari terakhir. Dari harga sebelumnya berkisar Rp15.000 untuk 1 kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per 1 kilogramnya.
Dengan naiknya sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Angsuduo ini, sejumlah masyarakat dan para pedagang berharap adanya kebijakan dari pemerintah untuk membantu menekan harga pokok ini sendiri, di mana mengingat sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan, para masyarakat khawatir apabila harga ini tidak dapat segera distabilkan oleh pemerintah dapat mengganggu perekonomian dari masyarakat itu sendiri. Demikian, Septi. Ya, Asyar, bagaimana tingkat daya beli masyarakat sejak harga kebutuhan pokok ini naik? Ya, baik, Septi. Untuk dari minat masyarakat ini sendiri, pada hari ini pantauan di pasar tradisional Angsuduo Jambi masih relatif ramai. Namun sejumlah masyarakat merasa keberatan mengingat harga yang sebelumnya tidak naik signifikan, kini harganya lumayan naik signifikan. Ditambah lagi perekonomian saat ini masyarakat yang masih belum stabil. Tambah para pedagang juga berharap dengan distabilkannya harga kebutuhan pokok ini jelang bulan suci Ramadan, permintaan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari dapat meningkat. Demikian. Ya, meskipun harga bahan pokok naik, namun tingkat daya beli masyarakat masih relatif stabil. Terima kasih Asyar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi segera mengatasi gejolak harga bahan pokok menjelang Ramadan melalui langkah-langkah strategis. Menyikapi gejolak harga komoditas bahan pokok menjelang bulan Ramadan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan langkah-langkah strategis. Gubernur Jambi Al-Haris diharapkan dapat memaksimalkan pengendalian harga bahan pangan dan menjamin ketersediaan pasokan di tengah tingginya permintaan kebutuhan bahan pokok saat Ramadan dan menjelang Lebaran. Edi berharap agar Gubernur Jambi Al-Haris bisa melakukan inspeksi mendadak pada sentra-sentra penyimpanan bahan pokok sehingga tidak terjadi penimbunan. Ketersediaan bahan pokok yang mencukupi akan meminimalisasi potensi kenaikan harga dan menghindari adanya permainan harga yang dilakukan oknum spekulan. Harapan kami, Pak Gubernur juga melakukan sidak yang sampai ada oknum-oknum yang melakukan penumpukan barang-barang sehingga nanti barang langka. Nah, itu juga harus hati-hati, ada modus-modus itu. Kok barang langka antara supply dengan demand nggak imbang, maka harganya bermasalah. Nah, ini jangan sampai penimbunan itu terjadi. Pemerintah Provinsi Jambi didorong untuk cepat tanggap dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tidak semakin memicu kenaikan inflasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, kebutuhan pokok berupa beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan aman selama Ramadan. Masing-masing kepala keluarga dapat membeli beras SPHP maksimal 2 karung untuk 1 kali pembelian. Untuk mengetahui seperti apa pasokan beras SPHP selama Ramadan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Kliva Patria. Halo, selamat sore Kliva. Bagaimana mekanisme bagi pemilik toko di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendapatkan pasokan barang beras SPHP? Ya, selamat sore. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa beberapa hari jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan peninjauan ataupun pengecekan ke gudang beras yang berada di Perumbulok Walatungkal. Sebagai informasi, Perumbulok tersebut memiliki 2 wilayah kerja, yakni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk stok beras yang ada di Perumbulok ini terdapat mencapai 820 ton dan bisa dikategorikan aman untuk 2 wilayah tersebut dalam 2 bulan ke depan. Untuk beras SPHP yang ada di Perumbulok juga diklaim aman, hanya saja masyarakat dibatasi membeli maksimal 2 karung dengan 1 karungnya berharga 57.500. Adapun banyak masyarakat menilai beras SPHP ini langka akibat masyarakat yang hanya dibatasi, bahwa klaim dari Bulog itu tidak ada pembatasan ataupun pemerataan
Hanya saja mereka melakukan hal itu untuk mencukupi ketersediaan dua wilayah tersebut. Masalah toko pengecer yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri berjumlah 40 dari 71 toko yang terdaftar resmi di tahun 2023. Hal ini terjadi penyusutan di tahun 2024 ini akibat setelah Perum Bulog maupun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan verifikasi ulang dan ditemukan sisanya yang tidak bagus lagi untuk ditindaklanjuti karena bermasalah dengan titik koordinatnya. Demikian. Ya, Khalifa, jika dibandingkan tahun 2023, apakah ada pengurangan toko yang menjual beras SPHP pada tahun 2024 ini? Ya, berdasarkan informasi dari Perum Bulog Kuala Tungkal maupun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat penyusutan toko resmi penjualan beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semula di tahun 2023 tercatat ada 71, menjadi 40 toko di tahun 2024 ini. Karena adanya verifikasi maupun persyaratan yang susah dilakukan oleh toko-toko tersebut, sehingga terjadinya penyusutan jumlah toko. Untuk maksimal satu toko itu dibatasi pengiriman ataupun mendapatkan beras SPHP sebanyak 2,5 ton, dan ini berlaku selama 2 minggu. Apabila dalam 2 minggu tersebut beras tersebut habis, maka para pengecer dapat melakukan pembelian kembali di Perum Bulog Kuala Tungkal dengan jumlah 2,5 ton tersebut. Demikian. Ya, Forum Bulog Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya memaksimalkan pemenuhan pasokan beras selama bulan suci Ramadan. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan, Khalifa. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, ke informasi lainnya menjelang bulan suci Ramadan tahun 2024, harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci naik mencapai Rp48.000 per karpet. Kenaikan dipicu oleh tingginya harga pakan ayam petelur serta meningkatnya jumlah permintaan. Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Sebelumnya telur ayam ras dijual dengan harga Rp45.000 per karpet, kini naik menjadi Rp48.000 per karpet. Kenaikan harga telur ayam ras sudah terjadi sejak 2 pekan lalu yang dipicu oleh tingginya permintaan menjelang bulan suci Ramadan tahun 2024. Sementara produksi telur ayam ras milik peternak mulai berkurang. Salah seorang peternak ayam petelur, Siarman, mengatakan, kenaikan harga telur juga disebabkan tingginya harga pakan ayam, sehingga biaya produksi meningkat dan peternak harus menyesuaikan harga jual agar tidak merugi. 3 hari, kenaikan per karpet 2.000 atau 3.000. Ya, biasanya 45.000. Samping itu memang daya beli masyarakat juga meningkat. Tidak masalah harganya naik, kebutuhan meningkat. Para peternak berharap harga pakan ayam kembali stabil sehingga harga jual telur juga dapat turun. Biasanya harga telur akan kembali stabil 2 minggu pasca Lebaran Idul Fitri. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 12 kasus dugaan pelanggaran pemilu 2024 di Provinsi Jambi masuk unsur pidana. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sejak pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Bawaslu Provinsi Jambi sudah menerima 38 laporan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu. 12 diantaranya masuk dalam unsur pidana yang terjadi di 7 kabupaten kota. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi terus menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Sejak pemungutan suara pada 14 Februari hingga saat ini, Bawaslu mencatat ada 38 laporan dugaan pelanggaran pemilu.
Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, dari jumlah laporan tersebut, 12 diantaranya masuk dalam unsur pidana yang terjadi di 7 kabupaten kota, yakni Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari. Indikasi pelanggaran pemilu yang masuk dalam unsur pidana itu terkait dugaan pemindahan suara atau penggelembungan suara, pemilih yang mencoblos 2 kali, pemilih yang mengatasnamakan orang lain, dan pelanggaran lainnya. Selain itu, Bawaslu juga mencatat 12 pelanggaran kode etik, 15 pelanggaran administrasi, dan 1 pelanggaran lainnya. Saat ini Bawaslu Provinsi Jambi juga masih melakukan penyidikan pada dugaan kasus pelanggaran tersebut. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sarolangun berlangsung lancar. Pleno ini pun selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Sarolangun yang berlangsung selama 3 hari kerja berjalan aman dan lancar. 11 kecamatan melalui Badan Ad Hoc PPK secara bergantian melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, meski ada beberapa saksi yang melayangkan keberatan dan bantahan, namun proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung lancar. Tanggal 2 sampai tadi malam untuk rekapan tingkat kabupaten yang dari kecamatan berjalan dengan lancar, kondusif, nggak ada gangguan apapun. Yang paling argumentasi dari beberapa saksi Bawaslu itu wajar, itu yang namanya kita rekapitulasi, menunjukkan antara hasil dari pilihan saksi Bawaslu. Dalam melaksanakan pleno tingkat kabupaten, KPU Sarolangun berpegang kepada aturan. Jika ada keberatan dari saksi, maka akan dilanjutkan secara berjenjang ke KPU Provinsi dan KPU RI. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah berlangsung selama 3 hari, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Jambi selesai pada Rabu dini hari. KPU Kota Jambi telah mengirimkan dokumen D hasil ke KPU Provinsi Jambi, dan untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Vidya Francisca. Halo, selamat sore. Siska, bagaimana proses pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jambi? Selamat sore juga, pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang telah digelar pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2024 yang lalu, memang saat ini telah rampung dilaksanakan dan juga berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Kota Jambi Dini Rahmat, bahwa penyelenggaraan rapat pleno ini juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang dan juga PKPU RI terkait dengan rekapitulasi suara, yang tentunya ini menjadi salah satu acuan untuk digelarnya rapat pleno secara terbuka dan juga tertib begitu. Dan pada saat rapat pleno ini berlangsung, saudara, memang langsung diawasi oleh Bawaslu Kota Jambi, kemudian juga melibatkan anggota dari PPK di 11 kecamatan, kemudian menghadirkan 18 partai politik, kemudian saksi DPD RI dan juga tim pemenangan paslon dari masing-masing capres dan juga cawapres. Dan sesuai dengan target, saudara, bahwa KPU telah berhasil merampungkan seluruh rekapitulasi pada tanggal 5 Maret 2024 pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah berkas ataupun juga salinan, dan pada pukul 4 dini hari tadi akhirnya KPU telah merampungkan seluruhnya dan juga langsung menyerahkan berkas-berkas tersebut ke KPU Provinsi Jambi, untuk kemudian KPU Provinsi Jambi akan melanjutkan dengan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2024. Septi. Ya, Siska, apa yang menjadi kendala pada rapat pleno tingkat Kota Jambi ini dan bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut? Ya, memang benar, Septi, bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi ini berlangsung, memang telah terjadi kericuhan dari salah satu partai politik yang ada, yaitu Partai Gerindra, yang mengajukan penolakan atas ketidaksesuaian hasil yang didapatkan ataupun yang telah dibacakan oleh KPU pada malam hari tadi. Dan ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata mereka menilai bahwa ada cacat prosedur dalam hal ini, karena mereka melihat adanya perubahan data ataupun juga hasil dari Kecamatan Lambatan Kota Jambi untuk DPR RI. Nah,
cacat prosedur yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka tidak melihat adanya bekas perubahan data pada form C hasil yang didapatkan dari TPS 66, sementara pada D hasil mereka tidak melihat adanya keterangan ataupun juga paraf dari bekas perubahan tersebut, sehingga hal inilah yang menimbulkan adanya kejanggalan dan sempat terjadi kericuhan pada saat rapat pleno tersebut. Dan sebagai informasi untuk Anda, saudara, bahwa sejauh ini Bawaslu Provinsi Jambi telah menemukan adanya 38 laporan pengaduan dan 12 diantaranya ini mengandung unsur pidana yang tersebar di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, seperti di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, kemudian dilanjutkan di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, sementara di Kabupaten Selangor dan Kabupaten Batanghari juga terindikasi adanya unsur pidana tersebut. Dan indikasi pelanggaran yang dimaksud adalah, pemirsa, terkait dugaan pembinaan suara atau penggelembungan suara. Kemudian yang kedua adanya pemilih yang kemudian mencoblos 2 kali dan juga mengatasnamakan orang lain, dan juga adanya pelanggaran lainnya. Begitu, Septi. Demikian. Ya, terima kasih Vidya Francisca atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Partai Gerindra menolak hasil rekapitulasi suara Kecamatan Alam Barajo saat rapat pleno tingkat Kota Jambi. Gerindra menilai ada cacat prosedur karena adanya berkas penghapus tulisan pada D hasil kecamatan. Partai Gerindra menolak dan keberatan dengan hasil rekapitulasi suara pada Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pasalnya, kertas D hasil kecamatan terdapat bekas penghapus tulisan pada pleno penghitungan suara DPR RI. Bekas penghapus tulisan pada D hasil Kecamatan Alam Barajo itu terjadi pada form C hasil di TPS 66. Tak hanya itu, tidak adanya paraf dan keterangan atas bekas penghapus tulisan itu menyebabkan kejanggalan dalam rekapitulasi yang telah dilakukan. Penolakan itu disampaikan oleh Bendahara Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Provinsi Jambi Partai Gerindra, Muhammad Yasir, saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Jambi. Muhammad Yasir menilai ada cacat prosedur yang dilakukan petugas KPPS saat penghitungan suara khusus DPR RI. Hitungan suara di Kecamatan Alam Barajo, karena tadi kami sampaikan komplain dari hasil pleno di kecamatan, kami minta di TPS 66 itu dibuka kotak suara karena ada cacat prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS. Karena apa? Karena ada di situ tip X, dan di tip X itu tidak ada paraf dan tidak ada keterangan yang diberikan. Atas kejanggalan itu, Partai Gerindra minta penghitungan ulang surat suara pada pleno tingkat Kota Jambi. Namun permintaan tersebut ditolak oleh KPU karena dianggap tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Jambi akan dimulai pada 8 hingga 10 Maret 2024. Pleno rekapitulasi untuk 11 kabupaten kota itu ditargetkan rampung dan sesuai dengan target yang ditetapkan. KPU Provinsi Jambi akan segera menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi. Jadwal rapat pleno di tingkat Provinsi Jambi akan berlangsung selama 3 hari, mulai 8 hingga 10 Maret 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi, Yatno, mengatakan berbagai persiapan mulai dilakukan KPU Provinsi Jambi. Salah satunya telah melakukan rapat persiapan bersama instansi terkait, mulai dari Bawaslu, TNI Polri, pihak kejaksaan, dan lainnya. Pada rapat pleno nantinya akan dilakukan pengawasan dan pengamanan secara ketat. Hanya peserta rapat pleno yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Peserta itu terdiri dari KPU Kabupaten Kota, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi partai politik, saksi DPD RI, dan Bawaslu Provinsi Jambi. Berjenjang, jadi kalau untuk kabupaten itu sudah ditetapkan di tingkat kabupaten, penetapan hasil kemudian nanti untuk di tingkat provinsi kita juga akan menetapkan hasil pemilu untuk anggota DPRD Provinsi Jambi. Suksesnya pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi Jambi. Jadi sejauh ini kita sudah dapat koordinasi dan mudah-mudahan nanti akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
Saat ini beberapa kabupaten kota masih melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Meski rekapitulasi di tingkat kabupaten kota belum selesai, namun pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sarolangun meningkat jika dibanding tahun 2019. Partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 ini mencapai 86,6%. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mencapai 86,6%. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan pemilu tahun 2019, hanya 83,1%. Sementara partisipasi pemilih di Pilgub tahun 2020 hanya sebesar 66,27%. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024 dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya figur calon legislatif dan pilpres. Ada satu kecamatan yang belum pasti, itu dia sudah di angka 86,8% partisipasi pemilihan di Kabupaten Sarolangun se-kabupaten. Target kita di tahun ini sebenarnya 79 sampai 81%. Di sisi lain, keterlibatan kalangan milenial sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, serta saksi partai politik dan saksi caleg turut mendongkrak partisipasi pemilih. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bazar Ramadan DWP Provinsi Jambi dinilai dapat membantu mengendalikan harga bahan pokok. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengapresiasi pelaksanaan Bazar Ramadan yang diselenggarakan Dharma Wadita Persatuan Provinsi Jambi. Bazar ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang murah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasi tinggi bagi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi yang telah menggagas penyelenggaraan Bazar Ramadan sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan bazar menjadi salah satu upaya dalam pengendalian inflasi daerah serta pengendalian harga bahan pangan yang cenderung meningkat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Pelaksanaan Bazar Ramadan juga sebagai langkah alternatif dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah menilai penyelenggaraan bazar dapat menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk para pelaku usaha UMKM di Provinsi Jambi yang turut berpartisipasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bazar menjadi salah satu upaya dalam pengembangan UMKM, juga pengendalian inflasi daerah melalui pengendalian harga bahan pokok di pasaran yang cenderung mengalami peningkatan, terutama menjelang hari besar keagamaan termasuk bulan Ramadan ini. Pelaksanaan Bazar Ramadan juga sebagai alternatif atau upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Wakil Gubernur Jambi berharap bazar tersebut dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar dalam upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga murah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Provinsi Jambi menyetujui 7 rancangan peraturan daerah baru Provinsi Jambi tahun 2024. Ranperda ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya untuk melayani masyarakat. DPRD Provinsi Jambi resmi menyetujui 7 rancangan peraturan daerah baru Provinsi Jambi tahun 2024. 7 ranperda itu yakni ranperda penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggara tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, pencabutan perda, ranperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, penyertaan modal pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk barang milik daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, dan ranperda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, Ranperda ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan untuk melayani masyarakat. Peraturan daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan undang-undang dalam upaya memberikan asas manfaat bagi seluruh pihak dalam berbagai aspek. Ketujuh Ranperda ini telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD bersama pemerintah daerah. Pada akhirnya pada akhir tahun 2023 sampai dengan dilakukannya fasilitasi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil fasilitasi pemerintah pusat tersebut, maka dalam forum ini dapat dilakukan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD. Abdullah Sani berharap peraturan daerah yang telah disepakati tersebut nantinya dapat diimplementasikan dengan baik agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Polresta Jambi meringkus 10 orang pengedar obatan terlarang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Polres Kota Jambi menggagalkan peredaran narkoba senilai 2,8 miliar rupiah. Dari pengungkapan itu, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selama kurun waktu 1 bulan, Polresta Jambi mengungkap 7 kasus peredaran narkoba, serta meringkus 10 orang tersangka yang terdiri dari 9 pria dan 1 orang wanita. Ke-10 orang ini berperan sebagai pengedar. Polisi juga mengamankan barang bukti 1,6 kg sabu, 1.150 butir pil ekstasi, dan 1 kg ganja dengan nilai barang mencapai 2,8 miliar rupiah. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, pengungkapan ini bagian dari komitmen Polresta Jambi dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Jambi. Polisi juga masih mengembangkan jaringan narkoba ini. Sampai sekarang kita masih melakukan pendalaman penyelidikan apakah ada kaitannya dengan beberapa kasus yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dari pasangan itu udah berapa lama pelakuannya menjalankan bisnis ini? Berdasarkan keterangan dari pelaku baru kali ini. Saya belum bisa memastikan, tapi sampai dengan sekarang kita tetap melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkotika di Kota Jambi. Dan ini membuktikan keseriusan kami, Polri dalam hal untuk memberantas narkotika. Saat ini para pelaku ditahan di rutan Polresta Jambi dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kasus dugaan kecurangan seleksi P3K bakal kembali digelar untuk naik ke proses penyidikan. Polisi bakal kembali memeriksa saksi dari pihak terlapor. Dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kerinci masih didalami penyidik di Treskrimum Polda Jambi. Penyidik telah memeriksa 6 saksi dari pelapor untuk menggali bukti laporan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, kasus ini bakal digelar penyidik untuk proses naik ke penyidikan. Meski demikian, penyidik kembali bakal memanggil saksi lainnya dari para terlapor. Terima kasih rekan-rekan, saya akan menjelaskan terkait dengan Dumas terkait dengan P3K oleh Saudara Edjos yang mana kita telah memeriksa sebanyak 23 saksi, ya, termasuk dari panitia yaitu Pak Sekda, kemudian Kadis BK SDM, kemudian Kabid PTK dan Kabid PEK MP. Kisru seleksi penerimaan guru P3K lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polda Jambi. Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional atau AHN Kerinci terhadap 3 pejabat pemerintah di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.